Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para kiai, para asatidzah, para aktivis, kaum bapak, kaum ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, baik yang hadir di majelis ini maupun yang sedang mendengarkan radio streaming Front Pembela Islam atau radio Rasil di AM 720 atau radio Wadi di FM 99,70 atau radio FPI Solo yaitu di FM 88,5. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat yang dengannya makin kuat iman kita, makin mantap Islam kita, makin bagus ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini orang-orang tua kita, Habib Ali, Habib Idrus dan juga para habaib yang lainnya hadir bersama kita di tempat ini. Dan kita juga kedatangan seorang tamu yaitu Sayyidina Mahbub Al-Habib Hashim Al-Hamid. Beliau datang dari Mukalla Hadramut, Yaman, di mana beliau datang ke Indonesia ini merupakan utusan resmi dari sejumlah habaib di sana untuk mempelajari yaitu berbagai kemungkinan dalam rangka untuk membangun satu pusat studi Islam di Indonesia dan dipelopori oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Mashkur Al-Adani dan juga para habaib yang lainnya yang rencananya ke depan insya Allah yaitu para habaib kita, para ulama, para mustaqafin, ulama-ulama habaib yang dikenal di Timur Tengah sana akan mencoba untuk membuka satu lembaga pendidikan mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah sampai universitas dan diupayakan supaya itu bisa menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diupayakan juga majanan Jumat-Jumat untuk kaum muslimin. Nah, kita doakan mudah-mudahan Habib Hashim Al-Hamid dengan usahanya tersebut, dengan fikrahnya yang thayyibah, mumtazah, jayidah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu an yuwaffiqahu lin najat wal falah wal istiqamah fid din wa dunya wal akhirah wa an yanfa'al muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya ikhwan, sebagaimana kita sama memaklumi bahwa di negeri kita Indonesia ini sekarang ini hampir semua pihak yang benar dan tidak benar semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga membuat umat kebingungan. Yang maulid ngaku Ahlus Sunnah, yang tidak maulid ngaku Ahlus Sunnah. Yang mengkafirkan ibu bapak Nabi juga mengaku Ahlus Sunnah. Yang membolehkan tawassul, tabarruk, ziarah kubur mengaku Ahlus Sunnah. Yang mengharamkan ziarah, tawassul, tabarruk juga ngaku Ahlus Sunnah. Yang cinta kepada keluarga Nabi ngaku Ahlus Sunnah. Yang benci sama keluarga Nabi juga ngaku Ahlus Sunnah. Nah, jadi ini membuat akhirnya umat kebingungan, ini Ahlus Sunnah yang mana? Nah, karena itu kita
kita ingin ingatkan, sebagaimana Islam punya identitas dengan usul dinnya, maka Ahlus Sunnah juga punya identitas dengan usul madhabnya. Nah, pelajaran kita hari ini tidak mendalam, tapi secara sathiyah, dirasa sathiyah, kita ingin mengenal ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga nanti kita jadi tahu siapa itu sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena itu pada hari ini kita akan melakukan dirasah sathiyah tentang 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dengan ciri-ciri ini kita tahu, oh ini Ahlus Sunnah, oh ini bukan. Tapi kita harus waspada. Jangan seseorang bukan mentang-mentang bukan Ahlus Sunnah langsung kita kafirkan, nggak boleh. Nah, dia bukan Ahlus Sunnah belum tentu dia kafir. Seperti kalangan Mu'tazilah, mereka bukan Ahlus Sunnah, tapi mereka bukan kafir. Nah, jadi tolong waspada. Jangan nanti begitu kenal ciri-ciri Ahlus Sunnah, yang nggak punya ciri langsung kita kafirkan. Enggak begitu. Jadi Mu'tazilah itu muslim, sudahlah kita orang Islam, hanya mereka bukan Ahlus Sunnah. Nah, ini yang ingin kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi kalau kita katakan bukan Ahlus Sunnah, bukan berarti mereka kafir, kecuali kalau melanggar usuluddin. Kalau melanggar usuluddin itu kufrun bawah, seperti yang mengaku ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, atau ada yang mempertuhan manusia, mengkultuskannya sebagai Tuhan, itu kufrun bawah, itu mutlak kafir dan perlu memang harus kita kafirkan. Jadi kafirkanlah yang kafir, dan jangan sekali-kali kita mengkafirkan yang bukan kafir. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, beberapa waktu yang lalu kita pernah menyampaikan pada majelis ini bahwa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab-madhab yang dikategorikan sebagai madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita bagi menjadi dua. Ada madhab fikih, ada madhab akidah. Untuk madhab fikihnya ada 4. Ini yang populer, yang terkenal, yang masyhur, yang masih ada sampai saat ini. Yaitu yang pertama madhab Hanafi, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, yang keempat madhab Hambali. Jadi kalau sudah disebut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka orang langsung terus tahu bahwa mereka adalah madhab Ahlus Sunnah. Jadi kalaupun kita di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, nah kita jangan nanti mengatakan di luar Syafi'i bukan Ahlus Sunnah. Tidak. Di luar Syafi'i pun ada yang Ahlus Sunnah, yaitu madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, adapun madhab akidah itu ada 3. Yang pertama Al-Maturidiyah, yang kedua Al-Asy'ariyah, yang ketiga Al-Athariyah. Nah, ulama-ulama madhab Hanafi pada umumnya mereka ikut akidah Maturidiyah dari Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan ulama-ulama madhab Maliki dan Syafi'i umumnya mereka ikut Asy'ariyah. Adapun ulama-ulama Hambali umumnya mereka ikut Al-Athariyah. Jadi ini perlu kita mengenal mereka-mereka ini adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah umumah, bil jumlah. Nah, kemudian masing-masing madhab ini punya mumayyizah, punya sedikit ciri yang umum, bil aghlab, bil ghalib, yaitu di mana Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, mereka ini umum dikenal ashabut ta'wil, walaupun mereka juga menggunakan tafwid. Jadi mereka banyak mentakwilkan ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Athariyah mereka dikenal sebagai ashabut tafwid. Ala kulli hal,
at-tafwid wa ta'wil min madhhabis salaf. At-tafwid wa ta'wil min madhhabis salaf. Karena itu kita katakan di sini bahwa madhhabus salaf at-tafwid wa ta'wil kilahuma la budda ma'at tanzih. Jadi boleh kita takwil, boleh kita tafwid, tapi harus dengan tanzih, sehingga tidak ada tasbih, tidak ada tajsim, yaitu di dalam mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini umuman yang disebut dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi supaya kita kenal, jadi kalau besok dengar ada Maturidiyah, itu Ahlus Sunnah. Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah. Al-Adariyah juga Ahlus Sunnah. Al-Adariyah ini biasanya disebut Ahlul Hadis atau Ahlul Adad. Nah, mereka ini juga termasuk Ahlus Sunnah. Baik, berikutnya langsung kita masuk ke pelajaran kita tentang ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu alamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bicara pertama dari seputar rukun Islam dan rukun iman. Sesuai dengan hadis yaitu malaikat Jibril alaihissalam tentang Islam, iman dan ihsan. Kita pernah bahas di sini bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Akhbirni ya Muhammad anil Islam." Kemudian berikutnya, "Akhbirni anil iman." Yang berikutnya, "Akhbirni anil ihsan." Ini hadis Jibril alaihissalam. Nah, melalui hadis ini, melalui jawaban yang diberikan oleh Nabi, maka Ahlus Sunnah sepakat bahwa rukun Islam itu ada 5. Dan ini merupakan ciri pertama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, bahwa rukun iman ada 6. Ini ciri kedua daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada kelompok manapun yang mengatakan rukun Islam bukan 5, rukun iman bukan 6, kurang atau lebih, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah mereka kafir? Belum tentu. Tergantung substansinya, isinya, melanggar akidah atau tidak, atau tergantung. Nah, seperti umpamanya di dalam rukun Islam kita, rukun Islam Ahlus Sunnah, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua baru sholat. Nah, ada mazhab di luar Ahlus Sunnah, mereka melihat rukun Islam yang pertama sholat. Syahadatain menurut mereka 2 kalimat syahadat itu masuk masalah keimanan, bukan masuk rukun Islam. Ini namanya perbedaan sistematika, perbedaan redaksional. Nggak boleh kita kafirkan, kecuali kalau dia tolak 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat bukan bagian dari ajaran Islam, kafir. Tapi kalau dia nggak tolak, dia katakan kami terima 2 kalimat syahadat. Nah, itu memang merupakan syarat mutlak orang untuk menjadi seorang Muslim. Cuman menurut kami itu bukan rukun Islam yang pertama, itu bagian daripada keimanan. Rukun Islam yang pertama sholat, maka dia tidak kafir. Makanya saya kaget, kadang-kadang ada orang mengkafirkan, oh kalau susunan rukun Islamnya beda kafir. Enggak begitu, saudara. Itu rumus dari mana? Makanya saya agak sedikit terkejut melihat fatwa yang dikeluarkan MUI. Di antara dia gambarkan tentang aliran-aliran sesat yang ada di luar Islam, itu soal rukun iman dan rukun Islam. Nah, kalau beda, itu dianggap di luar Islam. Enggak begitu. Kalau mentang ya, umpamanya rukun Islam kita yang pertama 2 kalimat syahadat. Ada mazhab lain mengatakan 2 kalimat syahadat masuk daripada bagian iman. Berarti dia nentang tidak? Enggak nentang. Kalau enggak nentang enggak boleh dikafirin. Itu cuma beda susunan. Itu namanya perbedaan redaksi, perbedaan sistematika. Kecuali kalau dia katakan 2 kalimat syahadat itu bukan bagian dari ajaran Islam, enggak perlu, kafir, mutlak, kufrun bawah. Nah, jadi tolong dibedakan. Nah, baiklah, saya nggak mau bicara panjang lebar soal mazhab lain. Yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, arkanul Islam khamsatun wa arkanul iman sittatun. Nah, jadi kalau ada rukun Islam di luar daripada yang 5 kita sebutkan ini, atau rukun iman di luar daripada 6,
berarti yang bersangkutan bukan ahlus sunnah. Ini ciri. Apapun mazhab kita mau mazhab Maliki, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, rukun Islam dan rukun imannya sama. Ahlus sunnah sama, tidak ada beda rukun Islam dan rukun iman mereka. Baik, sekarang kita masuk masih ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar sumber hukum Islam. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang yang beriman ati Allah, taatilah Allah. Nah, ulama ahlus sunnah sepakat mentaati Allah berarti mentaati firman-Nya, hukumnya, aturannya, ajarannya yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka itu ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Berdasarkan ayat ini, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Berarti ini merupakan ciri ahlus sunnah yang ketiga. Tadi dua sudah, rukun Islam dan rukun iman. Nah, kemudian dalam ayat ini wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah berarti kita mengikuti, yaitu ucapannya, perbuatannya, tindakannya, keputusannya, ajarannya, tuntunannya, yang semua tertuang di dalam hadis, di dalam as-sunnah. Maka itu harus sunnah sepakat. Sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah as-sunnah. Ini ciri harus sunnah yang keempat. Jadi kalau ada orang mengatakan ada yang didahulukan daripada Al-Quran, katakan akal harus lebih didahulukan daripada Quran. Quran setelah akal, akal dulu baru Quran. Mereka bukan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu selalu mengedepankan Al-Quran. Nah, yang kedua as-sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan cukup sumber hukum itu Al-Quran saja, as-sunnah tidak perlu, itu yang disebut inkar sunnah. Nah, inkar sunnah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya begitu dia tolak as-sunnah sebagai sumber hukum, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Namanya saja ahlus sunnah. Dari namanya saja ahlus sunnah berarti berpegang teguh kepada as-sunnah. Nah, kemudian wa ulil amri minkum, kita diminta untuk mentaati ulil amri. Kebanyakan tafsir mengartikan ulil amri adalah ulama, bukan umar. Umar baru belakangan aja. Kebanyakan tafsir mengartikan ulil amri adalah ulama. Tapi ada sebagian tafsir mengartikan ulil amri adalah umara. Al-jam'u bainar ra'yain, bahwa ulil amri itu kalau dalam urusan dunia umara, kalau dalam urusan agama ulama. Nah, di sini kita diwajibkan untuk mentaati ulil amri, mentaati ulama dalam urusan agama, mentaati umara dalam urusan dunia, selama putusan mereka sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kita wajib mentaati umara dan ulama, apalagi mentaati kesepakatan mereka. Jadi kalau pendapat seorang ulama aja perlu kita taati, apalagi pendapat yang merupakan kesepakatan para ulama. Itulah karenanya melalui ayat ini akhirnya ahlus sunnah sepakat bahwa sumber hukum yang ketiga adalah al-ijma'. Jadi kalau ada mazhab yang menolak ijma' sebagai sumber hukum, dia bukan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu nggak menolak al-ijma'. Semua mazhab apapun dalam ahlus sunnah menerima ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, ini barusan ciri ahlus sunnah yang kelima, kalau ditota dari yang awal tadi. Sekarang yang keempat, kita lihat lagi ke firman Allah di atas.
Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih dalam satu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau kita nyari di Quran tidak ada, di As-Sunnah tidak ada, di Ijma' tidak ada, apa yang terjadi? Tanazuk, yang terjadi perselisihan, yang terjadi pertentangan, karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, tidak ada dalam Al-Ijma'. Nah, Allah kasih tahu, kalau kamu berselisih gara-gara nggak ada itu tadi, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini maksudnya apa? Kita cari nih dalam Al-Quran, kita buka Quran, nggak ada. Kita buka hadis, nggak ketemu. Kita lihat di Ijma', nggak ada juga. Kita ribut, Allah suruh balikin ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kita balik lagi ke Al-Quran, ada gak? Tetap nggak ada. Balik lagi ke As-Sunnah, tetap nggak ada. Ribut lagi, begitu ribut suruh kemana? Balik lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi maksud ini ayat kemana? Mustahil Allah memerintahkan hambanya dengan suatu perintah yang main-main. Mustahil Allah memerintahkan hambanya dengan suatu perintah saudara yang sia-sia. Itu namanya sia-sia tadi. Kita cari Quran nggak ada, Sunnah nggak ada, ribut, suruh balik lagi ke Quran dan Sunnah. Cari lagi nggak ada, ribut lagi, suruh balik lagi. Ini main-main atau gimana? Apa mungkin Allah memerintahkan kita yang sia-sia? Apa mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang main-main? Tidak, sudah. Nah, disinilah kalau kita cari di Quran tidak ada, di As-Sunnah tidak ada, di Ijma' tidak ada, kita berselisih, suruh balik lagi ke Quran. Maksudnya cari yang mirip, cari yang mirip, cari yang serupa. Contoh, kita mau bicara narkoba, atau kita bicara putang, atau ganja, atau heroin. Kita cari di Quran, ada nggak? Nggak ada. Cari di As-Sunnah, nggak ada. Cari di Ijma' ulama salaf, nggak ada. Begitu nggak ada, kita ribut. Ini jadi bagaimana hukumnya nih? Nah, begitu kita ribut, disuruh balik lagi ke Quran dan Sunnah cari. Ada nggak? Nggak ada. Bulak-balik 1000 kali tetap nggak ada. Makanya kalau sudah lihat Quran tidak ada, As-Sunnah tidak ada, Al-Ijma' tidak ada, kita ribut, balikin lagi ke Al-Quran, cari yang serupa. Begitu cari yang serupa, ketemu khamr. Di dalam Al-Quran ada, khamr itu haram karena memabukkan. Dalam hadis juga ada. Saudara, tegas Nabi mengatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ketemu, ini ada khamr di dalam Quran. Apa kemiripannya dengan narkoba, heroin, morfin, ganja? Ada kemiripan nggak? Ada. Dalam apa miripnya? Menghilangkan akal, memabukkan. Kita lihat itu khamr haram karena apa? Karena merusak akal, karena menghilangkan akal, karena memabukkan. Narkoba, ganja, heroin, ini juga menghilangkan akal, ini juga memabukkan. Kalau begitu, ganja, heroin, morfin, hukumnya haram. Bagaimana haram? Dikiaskan, disamakan hukumnya dengan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut al-qiyas. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat al-qiyas itu sumber hukum. Maksudnya al-qiyas menyamakan hukum yang belum ada dalam Al-Quran dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, karena ada persamaan illah. Illah itu sebab lahirnya suatu hukum. Kenapa minuman keras itu haram? Karena memabukkan. Itu disebut illah. Illah. Nah, jadi kalau ilahnya sama, hukumnya juga disamakan. Sekali lagi, apa itu qiyas? Menyamakan hukum dari suatu masalah baru yang belum ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena ada persamaan illah. Itu disebut al-qiyas. Berarti al-qiyas larinya tetap kepada Al-Quran dan
as-sunnah. Inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada mazhab yang mengatakan kias bukan sumber hukum, maka dia bukan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah ini 4 ini dipegang kuat. 4 mazhab nggak ada nolak, saudara. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini menjadikan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas sebagai sumber hukum. Makanya kadang-kadang maaf, isti'arah sebentar. Saya kaget ayat Al-Quran yang kita tulis ini dijadikan dalil oleh kelompok anti madhab. Jadi mereka bilang apa? Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Mengapain kita bermadhab? Ada madhab ini, ada madhab itu, akhirnya ribut. Kalau Allah udah kasih tahu, kalau ribut balik ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak usah ke madhab. Ini ayat bukan ayat anti madhab, saudara. Ini salah menggunakan. Coba Anda perhatikan di tengah-tengah masyarakat kita, ada yang suka bicara begitu. Kita jangan bermadhab-madhab. Madhab itu mecah belah umat. Kenapa kita beda-beda pendapat? Kan Allah udah kasih tahu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu ini berselisih tentang suatu perkara, balikin ke Allah dan Rasul, balikin ke Quran dan Sunnah. Kalau mazhab ini berselisih, kita balikin ke Al-Quran Sunnah. Nggak usah bermadhab, cukup kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Saudara, ini salah menggunakan dalil. Ini ayat bukan ayat anti madhab. Ini ayat baca dari awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Hei orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kita disuruh berpegang kepada Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kalau kita berselisih karena tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak ada dalam Ijma', kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Mencari masalah yang serupa, yang mirip, walaupun tidak sama, sehingga kita mudah untuk menggali hukumnya. Jadi ini ayat merupakan dalil bahwa umat Islam wajib berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Apa ada dalam ayat tidak suruh anti madhab? Tidak ada. Lalu dijadikan ayat anti madhab sudah. Nah, ini tolong jangan menyalahgunakan ayat ya, Pak. Jangan menyalahgunakan ayat. Ayat ini dibahas dengan panjang lebar dalam semua kitab usul fikih sudah. Kalau kita belajar usul fikih, ayat ini dibahas dengan panjang lebar pada saat membahas soal Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Baik, kita lanjutkan. Sudah 6 kita dapatkan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang seputar Al-Quran. Apa ciri ahlus sunnah? Seputar Al-Quran yang pertama adalah ahlus sunnah sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia bukan ahlus sunnah. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi ahlus sunnah mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Nggak boleh dikatakan. Nah ini ciri perlu kita ketahui. Jadi seluruh ahlus sunnah sepakat bahwa kalam Allah tidak boleh disebut makhluk. Nah, dan dalam mazhab Syafi'i, Asy'ari khususnya, nah kecuali kalau mushaf Qur'annya. Kalau mushaf Qur'annya boleh kita bilang makhluk, memang makhluk. Tintanya makhluk, kertasnya makhluk. Nah, kalau ada orang baca bacaan si qori, ya memang suara itu keluar dari pita suaranya. Pita suaranya makhluk. Suara yang keluar dari mulutnya memang makhluk. Tapi kalamullah-nya tidak boleh disebut makhluk. Nah, inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah yang ke-7. Nah, ini kalau nggak nyatet sayang betul ini. Nah, tapi paling nggak kalau yang nggak nyatet bisa merekam. Ya kalau nggak merekam nanti ya berarti nunggu bulan depan baru ada rekamannya. Baik, yang kedua masih tentang Al-Quran. Ahlus sunnah sepakat bahwa redaksi dan makna Al-Quran datang dari Allah.
tidak sekali-kali diterjemahkan oleh Nabi Muhammad. Karena ada pendapat yang mengatakan Allah itu bicara dengan bahasa Tuhan yang manusia tidak ngerti. Cuma Nabi yang ngerti. Nah kemudian bahasa Tuhan itu diterjemahkan oleh Nabi dalam bahasa Arab. Tapi begitu ditanya bahasa Tuhannya bahasa apa, yang ngomong sendiri nggak tahu bahasa apa. Nah ini namanya akidah menghayal, saudara. Nah, kita kalau bicara akidah dalilnya mesti qat'i dari Al-Quran atau As-Sunnah, jangan menghayal. Nggak boleh kita menghayal. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi Ahlus Sunnah sepakat redaksi dan makna Al-Quran datang dari Allah. Ini ciri Ahlus Sunnah yang ke-8. Pokoknya kalau ada mengatakan di luar ini, berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah apalagi kalau ada mengatakan Al-Quran itu hasil kong kali kong Muhammad dan sahabat. Ini bukan Nabi, bukan Ahlus Sunnah, kafir. Nah ini seperti yang dilakukan oleh kaum liberal. Dalam buku Lubang Hitam Agama, saudara, dia katakan Al-Quran hasil kong kali kong antara Muhammad dan para sahabat. Apalagi kalau ada mengatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno di dunia. Ini kufrun bawah, kafir kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Jadi itu bukan bicara ini ciri Ahlus Sunnah, itu ciri Islam. Nah kalau Ahlus Sunnah, saudara, ya tentunya bagian daripada Islam. Baik, yang ketiga masih seputar Al-Quran. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Al-Quran itu kamil. Kamil artinya sempurna. Artinya Al-Quran tidak kurang satu ayat pun juga. Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran itu kurang atau lebih, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Hati-hati saudara, ini prinsip. Bahkan ini bukan prinsip Ahlus Sunnah lagi, prinsip Islam. Bahwa Al-Quran itu kamil. Kalau ada mengatakan Al-Quran itu kurang, Al-Quran itu lebih, Al-Quran yang ada sekarang ini di tangan umat Islam sudah tidak otentik, sudah tidak asli, itu bagi Ahlus Sunnah bukan lagi bukan Ahlus Sunnah, tapi kafir, keluar dari Islam. Jadi mesti diyakini bahwa Al-Quran itu sempurna. Nah, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga Al-Quran. Dan syamil itu komprehensif, menyeluruh. Artinya Ahlus Sunnah sepakat bahwa dalam Al-Quran itu sudah mencakup seluruh persoalan hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, baik secara rinci maupun hanya kaidahnya saja yang diletakkan. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Contoh seperti tadi, zaman Nabi narkoba tidak ada, ganja tidak ada. Tapi jangan pikir Al-Quran tidak memberikan kaidah untuk hukumnya. Dengan adanya khamar, di mana yang merusak akal itu diharamkan oleh Allah, itu menjadi kaidah. Apapun namanya sepanjang zaman, kalau ada yang merusak akal, menghilangkan akal, maka hukumnya adalah haram. Nah itu namanya Al-Quran meletakkan kaidah. Jadi ada kaidah dalam Al-Quran diletakkan secara global, ada secara rinci, sehingga Ahlus Sunnah yakin tidak ada satu perkara hukum pun sampai hari kiamat yang dasarnya tidak ada dalam Al-Quran. Kaidahnya pasti ada dalam Al-Quran. Apalagi kita tahu di antara kaidah yang diletakkan oleh Al-Quran, Al-Quran itu yang pertama selalu menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Apa saja yang merusak agama pasti diharamkan. Yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal. Apa saja yang merusak akal pasti diharamkan. Yang ketiga, hifdzun nasab, yaitu menjaga kesucian nasab. Apa saja yang bisa merusak kemurnian nasab pasti diharamkan. Yang keempat, hifdzul mal, yaitu menjaga keselamatan harta. Apa saja yang merusak harta pasti diharamkan. Nah kemudian masih ada lagi, yaitu hifdzul ard, yaitu menjaga daripada kehormatan. Apa saja yang merusak kehormatan seseorang pasti diharamkan. Masih ada lagi hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Apa saja yang bisa mengganggu keselamatan jiwa pasti diharamkan. Ini namanya kaidah. Enggak peduli itu namanya apa, saudara. Pokoknya kalau dia merusak agama, merusak harta, merusak jiwa, merusak kehormatan, merusak kemurnian nasab, itu semua pasti diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah maka itu Al-Quran kamil dan syamil. Ini ciri yang ke-9. Kemudian yang keempat seputar Al-Quran, Ahlus Sunnah sepakat
bahwa Quran adalah sumber hukum utama. Tadi sudah kita singgung. Kalau ada yang mengatakan ada sumber hukum, yaitu harus didahulukan daripada Al-Quran, maka dia bukan ahlus sunnah. Jadi kalau bicara akal, akal ada di belakang Quran. Jangan akal ada di depan Al-Quran. Jangan Al-Quran disuruh ikutin akal. Akal yang harus ikut Al-Quran. Nah, ini merupakan ciri ahlus sunnah yang ke-10. Yang kelima, seputar Al-Quran. Ciri ahlus sunnah boleh takwid dengan tanzih. Tadi sudah kita singgung. Jadi ahlus sunnah sepakat takwid itu boleh untuk ayat-ayat sifat. Begitu juga ahlus sunnah sepakat boleh melakukan takwil dengan tanzih. Jadi kalau ada yang ngotot takwil tidak boleh, takwil tidak boleh, apalagi sampai mengatakan takwil dan takwil itu sesat, yang bersangkutan bukan ahlus sunnah. Tidak ada ulama ahlus sunnah yang mengatakan takwil itu sesat, takwil itu sesat. Dan takwil dan takwil itu menurut ahlus sunnah wal jamaah boleh untuk dilakukan dengan syarat harus ada tanzih, tetap mensucikan Allah. Tidak boleh ada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh ada taksib, menjasmanikan Allah, mempunyai suatu bentuk seperti makhluk. Itu tidak boleh terjadi. Nah, ini ciri ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau anda lihat ada orang ngotot ngata-ngatain takwil nggak boleh, takwil bid'ah, takwil itu musyrik, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau soal dia lebih suka takwil daripada takwil, dia nggak mau pakai takwil, silakan, itu haknya. Tapi begitu dia katakan takwil sesat, takwil musyrik, maka kita tahu yang bersangkutan bukan ahlus sunnah. Walaupun dia bersumpah sejuta kali, teriak-teriak, demi Allah aku ini ahlus sunnah. Kita nggak lihat sumpahnya, kita nggak lihat pengakuannya, tapi kita lihat pemikirannya, kita lihat i'tiqadnya, kita lihat keyakinannya. Kalau pemikiran, keyakinan, i'tiqad ternyata dia tidak sesuai dengan ahlus sunnah, walaupun dia membuat pengakuan sejuta kali dengan sumpah sejuta kali, tetap yang bersangkutan bukan ahlus sunnah. Nah, ini seputar Al-Quran. Jadi sampai di sini kita sudah dapat 12 ciri ahlus sunnah wal jamaah. Berikutnya, ciri ahlus sunnah wal jamaah seputar as-sunnah, seputar hadis. Pertama, ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, al-masdar tsani. Sumber hukum Islam yang kedua. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Untuk kau jelaskan ya Rasul, untuk kau jelaskan hai Nabi, untuk kau jelaskan ya Muhammad kepada mereka tentang apa yang diturunkan oleh Allah untuk mereka. Litubayyina linnas, untuk kau jelaskan. Nah, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena wahyu itu diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau yang terima langsung itu wahyu melalui malaikat Jibril, sehingga beliau yang paling paham isi kandungan Al-Quran. Karena itu manusia yang paling berhak untuk menafsirkan Al-Quran adalah Nabi. Jadi jangan coba-coba tafsir kita mengalahkan tafsir Nabi. Jangan coba-coba penjelasan kita mengalahkan penjelasan Nabi. Tafsir Nabi utamakan, penjelasan Nabi diutamakan. Selain itu datang setelah Nabi sudah. Nah, ini yang nggak boleh kita lupa. Nah, inilah ciri ahlus sunnah yang ke-13. Yang berikutnya, ahlus sunnah sepakat bahwa hadis mutawatir bersifat qat'i. Hadis mutawatir bersifat qat'i, maksudnya sampainya dari Nabi kepada kita mutlak benar, pasti benar, mustahil salah. Tidak mungkin itu berita bohong. Jadi pokoknya kalau udah qat'i mutlak, itu betul-betul Nabi mengatakan sedemikian rupa. Jadi kalau hadis mutawatir jangan coba-coba kita tolak. Hadis mutawatir itu sesuatu yang mutlak benar, pasti benar bahwa Nabi memang bersabda seperti itu. Itu mutawatir. Qat'i dari segi thubut, dari segi wurud. Ini sepakat ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini merupakan ciri yang ke-14. Kemudian yang berikutnya yaitu bahwa hadis ahad
bersifat dhonni, meyakinkan dan harus kita yakini, tapi tidak mencapai derajat qat'i. Nah, ini hadis ahad bersifat dhonni, sehingga di sini timbul berbagai macam perbedaan untuk orang tidak sembarangan saling mengkafirkan dalam persoalan hadis ahad. Kalau hadis mutawatir ditolak kafir, saudara. Nah, sedangkan hadis ahad ini ada rincian. Saya tidak akan membahas di sini mendalam, kecuali mereka yang belajar secara khusus. Ini kita bahas secara mendalam setiap poinnya. Tapi di pengajian ini dirasa sathiyah. Nah, baik, ini ciri Ahlus Sunnah yang ke-15. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa hadis sahih atau hadis hasan adalah dalil untuk hukum dan akidah. Pokoknya suatu hadis kalau sudah sahih, dia merupakan dalil untuk hukum dan akidah, walaupun itu hadis ahad. Nah, ini saya tekankan karena ada madhab di luar sana, mereka mengatakan hadis ahad tidak boleh digunakan dalam akidah, sehingga mereka menolak ada pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Mereka bilang nggak ada itu pertanyaan munkar nakir dalam kubur. Nah, begitu kita tunjukkan ini hadisnya, mereka bilang itu kan hadisnya ahad. Soal pertanyaan munkar nakir dalam kubur kan soal akidah. Soal akidah harus hadis mutawatir, nggak boleh hadis ahad. Maka orang bersangkutan bukan Ahlus Sunnah. Nah, ini saya ingatkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa hadis ahad kalau sudah merupakan hadis sahih wajib dijadikan dalil dalam akidah. Maka itu saudara Ahlus Sunnah yakin pertanyaan munkar nakir ada, azab kubur ada, sirat itu ada, mizan itu ada, padang mahsyar itu ada. Yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun hadisnya ahad. Selama hadisnya sahih, kenapa mesti diragukan? Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, tapi ada kelompok di luar sana, saudara, salah satu organisasi Islam di luar daripada Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia, nah, itu berpendapat siksa kubur nggak ada. Kemudian dia berpendapat juga bahwa pertanyaan munkar nakir nggak ada. Alasannya karena hadisnya ahad, walaupun itu hadis sahih. Karena menurut mereka dalam urusan akidah harus pakai hadis mutawatir. Berarti mereka Ahlus Sunnah bukan? Bukan. Saya ingatkan, ini ciri. Ini jadi kita mesti tahu. Jangan cuma gegap gempita Ahlus Sunnah ikut pergerakan, tapi masuknya ke organisasi yang nggak seakidah sama dia. Nah, ini ngawur ini. Kalau Anda Ahlus Sunnah, masuk organisasi yang Ahlus Sunnah. Nah, jadi supaya tidak melakbat pemahaman kita nantinya. Karena organisasi-organisasi itu juga ada visi misi, mereka juga ada keyakinan-keyakinan, ada standar ajaran-ajaran. Soal kita saling hormat, kita saling hormat. Lalu apakah boleh kita kafirkan yang nggak yakin adanya pertanyaan munkar nakir? Nggak boleh. Nggak boleh kita kafirkan. Kita hanya mengatakan mereka bukan Ahlus Sunnah. Tapi jangan sekali-sekali kita kafirkan. Hati-hati. Mengkafirkan sesama umat Islam ini amrun azim. Takfir bainal muslimin amrun azim. Jadi mengkafirkan di antara umat Islam ini urusan yang sangat besar sekali yang nggak boleh sembarangan kita lakukan. Itulah ciri Ahlus Sunnah yang ke-16. Kemudian yang kelima, hadis dhaif. Nah, jadi saya kumpulkan di sini yang Ahlus Sunnah sepakat atau yang mayoritas Ahlus Sunnah sepakat, saudara. Sehingga pendapat yang mayoritas tadi mu'tabar inda Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui secara representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, soal hadis dhaif, pendapat yang representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui oleh berbagai kalangan mazhab adalah bahwa hadis dhaif selama dhaifnya tidak parah boleh dijadikan dalil dalam manaqib dan fadailul a'mal. Tapi dalam akidah nggak boleh. Dalam hukum yang fatal nggak boleh. Tapi dalam soal manaqib, fadailul a'mal, amal-amal sunnah boleh. Nah, jadi kalau ada ngotot-ngotot saudara yang menggunakan dalil dhaif dalam bab manaqib, fadailul a'mal, ahli bid'ah, sesat, musyrik,
dia bukan ahlus sunnah. Nggak ada ahlus sunnah. Betul, di antara ulama ahlus sunnah ada yang berpendapat bahwa hadis dhaif walaupun dalam manaqib dan fadhailul a'mal tetap tidak boleh digunakan. Ada, tapi mereka tidak mensesat-sesatkan saudara ulama yang lain yang membolehkan hadis dhaif dipakai sebagai dalil dalam manaqib dan fadhailul a'mal. Jadi tolong dibedakan ini sikap. Kita berbeda pendapat nggak apa. Yang fatal kalau kita sudah saling mengkafirkan sesama umat Islam. Nah inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah yang ke-17. Nah berikutnya masih seputar as-sunnah. Ciri ahlus sunnah wal jamaah, hadis maudhu bukan hujjah. Sebagai ahlus sunnah wal jamaah sebagai hadis maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu tidak boleh dijadikan dalil. Jadi kalau ada orang ngotot ngaku ahlus sunnah tapi hadis palsu semua dijadikan dalil, dia bukan ahlus sunnah. Kecuali kalau dia tidak tahu. Kalau tidak tahu dikasih tahu bahwa hadis yang Anda gunakan itu palsu. Tapi kalau dia sudah tahu itu hadis palsu, ngotot tetap dijadikan sebagai hujjah, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati ya Pak. Nah inilah ciri ahlus sunnah yang ke-18. Kemudian berikutnya, semua sahabat adil dalam riwayat. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. As-sahabat kulluhum udul. Tapi jangan salah paham. As-sahabat kulluhum udul bukan berarti sahabat itu maksum. Jangan salah paham. Bukan berarti sahabat itu tidak punya salah, tidak punya dosa. Bukan berarti sahabat itu maksum suci sebagaimana maksumnya Nabi. Tidak begitu. Saudara, ahlus sunnah hanya mengatakan mereka adil dalam riwayat, dalam arti kata mereka di dalam meriwayatkan apa yang mereka dapat dari Nabi, tidak ada yang berdusta. Tidak ada yang berdusta atas nama Nabi. Tidak ada satu sahabat pun terbukti dia berdusta menggunakan nama Nabi. Saudara, ini yang dimaksud adil. Nah, kenapa ahlus sunnah mempertahankan ini? Sebab sahabat itu adalah fondasi penyampaian riwayat, baik Al-Quran maupun hadis. Kita ini dapat Al-Quran, dapat hadis dari Nabi kepada kita melalui siapa? Sahabat. Kalau sahabatnya kita jelekin, kalau sahabatnya kita tajrik, kalau sahabatnya kita tidak percaya, maka Al-Quran dan As-Sunnah akan ikut cacat, saudara. Karena datang dari orang-orang yang cacat. Ini yang mesti kita hati-hati, saudara. Jadi kalau ada orang menyerang sahabat, sebetulnya dia langsung atau tidak langsung itu menyerang daripada fondasi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sampai kepada kita dari Nabi melalui sahabat. As-Sunnah sampai dari Nabi kepada kita melalui sahabat. Nah kalau sahabat itu udah nggak dipercaya, bagaimana? Berarti Al-Quran dan As-Sunnahnya runtuh, saudara. Ikut rontok. Nah ini yang mesti kita hati-hati waspada. Makanya Ahlussunnah sangat hati-hati soal ini. Jadi Ahlussunnah mengatakan tidak ada sahabat yang berbohong atas nama Nabi. Nah kalau ada sahabat yang berbohong atas Nabi, buktikan. Sahabat yang mana, kapan, di mana, hadis yang mana. Nggak pernah terbukti satupun, sudah. Semua hanya analisa, kira-kira, suudzon dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, as-sahabat kulluhum udul, semua sahabat adil, maksudnya adil fil riwayat. Nah bukan berarti mereka itu maksum, bukan. Kalau ada juga yang mengatakan sahabat Nabi semua maksum, tidak ada dosa, bukan ahlus sunnah, saudara. Karena tidak ada ahlus sunnah yang punya pendapat macam itu. Jadi kalau ada mengatakan sahabat Nabi semuanya maksum, semuanya seperti Nabi, enggak ada dosa, semua bersih. Nah kalau ada yang berpendapat begitu, dia tidak mewakili ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ini ciri ahlus sunnah yang ke-19. Yang berikutnya, tadi sudah kita sebut tidak mentajrih sahabat. Nah, jadi ada ilmu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil maksudnya suatu ilmu yang mempelajari tentang nilai. Nilai seseorang itu bisa dipercaya atau tidak dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Nah, kadang-kadang ada orang ini disebut orang ini baik, orang ini bagus, orang ini bisa dipercaya. Saudara, itu namanya ta'dil. Ada koreksi-koreksi, tapi ada juga tajrih. Tajrih itu orang itu dianggap cacat, dianggap tidak dipercaya. Nah maka itu di sini karena semua sahabat adil dalam riwayat, maka tidak dibenarkan mentajrih sahabat.
Jadi ilmu jarh wa ta'dil hanya berlaku tabaqat tingkatan setelah sahabat. Setelah sahabat mereka boleh bicara al-jarh wa ta'dil. Tapi di tabaqat sahabat mereka tidak lagi bicara tentang tajrih sahabat yang manapun juga sudah. Nah kemudian dari situ maka perlu kita tahu bahwa Ahlus Sunnah menerima hadis riwayat sahabat. Nggak ada yang ditolak kalau riwayat sahabat sudah. Nah yang mereka periksa adalah rawi di bawah sahabat. Karena rawi di bawah sahabat bisa jadi mereka itu benar, bisa jadi bohong, bisa jadi yang di bawah sahabat itu tidak bagus dalam hafalannya. Tapi untuk di tingkat sahabat, semua sahabat diterima riwayatnya. Karena semua sahabat adil dan tidak boleh mentajrih sahabat. Nah kemudian yang berikutnya, barusan yang ke-21 ciri Ahlus Sunnah. Yang berikutnya, setelah Al-Quran bagi Ahlus Sunnah, kitab yang terbaik adalah Bukhari dan Muslim. Tapi jangan salah paham, bukan berarti Bukhari Muslim dua imam ini maksum, tidak punya dosa, tidak punya salah. Enggak ada Ahlus Sunnah yang mengatakan begitu. Sahabat Nabi aja tidak maksud, apalagi Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim manusia biasa yang tidak luput dari kritik. Kitab Bukhari pun dikritik, kitab Muslim pun dikritik. Saudara Imam Baihaqi juga pernah mengkritik kedua kitab ini. Seorang imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada masalah. Itu merupakan kajian-kajian ilmiah dan urusan kritik hadis. Tapi sungguh pun Bukhari Muslim tidak luput dari kritik. Tetap keduanya merupakan kitab yang terbaik min ba'dil Qur'anil Karim, setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ada yang menolak Bukhari, menolak Muslim, berarti bukan Ahlus Sunnah. Ini kita bicara ciri sudah. Jadi ciri Ahlus Sunnah itu jelas. Itu ciri yang ke-22. Nah kemudian kita lanjut seputar akidah. Seputar akidah ciri Ahlus Sunnah. Kita lihat yang pertama, cinta kepada Ahlul Bait dan cinta kepada para sahabat Nabi. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait itu semua keluarga Nabi termasuk keturunannya. Jadi kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah tapi tidak cinta kepada Ahlul Bait, dia bukan Ahlus Sunnah. Jadi Imam Abu Hanifah sangat cinta kepada Ahlul Bait. Bahkan Imam Abu Hanifah termasuk penyokong pemberontakan yang dilakukan oleh Imam Zaid. Saudara, Imam Zaid putra daripada Imam Ali Zainal Abidin melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang zalim. Imam Abu Hanifah salah satu penyokongnya. Begitu juga Al-Imam Malik, itu salah satu penyokong daripada gerakan Muhammad Ibn Hasan An-Nafsus Zakiyah. Itu cucu daripada Sayyidina Hasan yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang zalim. Nah, jadi biar kita tahu ulama-ulama Ahlus Sunnah dari dulu itu sangat menyokong perjuangan-perjuangan daripada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah taala wa ardahuma. Beliau kedua imam ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat-sangat mencintai dan menghormati Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu jangan kalau kita cerita Ahlul Bait belum apa-apa udah dituduh Syiah, saudara. Ini baru kita cerita telah berkata Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, wah ini Syiah ya. Enggak begitu, saudara. Itu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Fatimah Zahra, itu semua adalah milik umat Islam. Mereka bukan milik Syiah. Mereka milik umat Islam. Milik Syiah, milik Ahlus Sunnah, milik Mu'tazilah, milik Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, semuanya wajib untuk cinta kepada Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang coba-coba menghina keluarga Nabi, menghina Sayyidina Ali dengan menyalah-nyalahkan Sayyidina Ali, saudara, pada saat terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan Aisyah, Zubair, Talha, Muawiyah dan lain sebagainya, ketahuilah yang bersangkutan bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nggak ada nyalain Sayyidina Ali dan soal itu, sudah. Jadi kalau apalagi kalau ada yang mencaci-maki Sayyidina Husain, kemudian nyala-nyalain Sayyidina Husain pada saat melakukan pemberontakan terhadap Yazid yang zalim, maka itu yang bersangkutan bukan Ahlus Sunnah. Ya,
Jadi Ahlus Sunnah itu cintanya Ahlul Bait luar biasa. Nah, ini yang perlu kita ingatkan saudara, dari dulu sampai hari ini cinta Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bait tidak pernah luntur. Maka itu kalau Anda mendengar ada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh seorang ulama bicara tentang riwayat dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Siti Fatimah, jangan langsung serta-merta menuduh Syiah. Jadi seolah-olah Ahlus Sunnah ini benci Ahlul Bait. Enggak begitu saudara. Yang benci Ahlul Bait bukan Ahlus Sunnah. Begitu juga sahabat. Ahlus Sunnah sepakat bahwa mereka semua cinta kepada para sahabat Nabi, sudah. Jadi kalau Anda mendengar ada orang mencaci maki sahabat, menghina sahabat Nabi, mereka bukan Ahlus Sunnah. Apalagi yang dihina sekelas Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, sahabat-sahabat besar Nabi. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi dari kecil, sahabat Nabi dari awal Islam, mengorbankan segala yang dimilikinya. Udah gitu beliau adalah mertua Nabi, saudara. Jadi tidak pantas, tidak patut untuk siapapun merendahkan atau menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu juga Sayyidina Umar ibn Khattab, luar biasa. Sebelum beliau masuk Islam, Nabi sangat berharap beliau masuk Islam. Sampai Nabi doain biar masuk Islam, saudara. Saking apa? Saking umat Islam membutuhkan, yaitu orang-orang seperti Sayyidina Umar masuk dalam Islam. Sayyidina Umar sudah berkorban, sudah berjuang, dan beliau adalah mertua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pantas kita bicara hal-hal yang jelek tentang Sayyidina Umar ibn Khattab. Begitu juga Sayyidina Utsman ibn Affan mengawini dua putri Nabi. Habis kawin dengan yang pertama, kemudian meninggal dunia, sedih. Nabi tawarin anak yang berikutnya, sudah. Nah, jadi kita lihat bagaimana cintanya Nabi kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mantu Nabi. Nggak pantas untuk kita bicarakan hal-hal yang jelek tentang Sayyidina Utsman. Begitu juga Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Dari kecil dipelihara oleh Nabi, yang mewarisi daripada ilmu Nabi, dan dikawinkan kepada putri kesayangan Nabi, saudara. Dan beliau juga menantu Nabi. Nggak pantas kita bicara hal-hal yang nggak bagus, yaitu tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Begitu juga cinta kepada para istri Nabi. Saudara, cinta kepada Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Maimunah, Maria, dan lain sebagainya. Semua istri Nabi Ummahatul Mukminin wajib untuk kita mencintai. Jangan bicara yang jelek tentang mereka, saudara. Nah, saya mau tanya yang hadir di sini, kalau Anda punya istri, tahulah istri kita memang jelek, tapi diceritain orang di mana-mana kejelekan. Kira-kira gimana, saudara? Nggak jujur aja, kita suka atau tidak? Suka atau tidak? Walaupun istri kita jelek memang, tapi diceritain, suka tidak? Apalagi kalau istri kita tidak jelek, istri kita bagus, atau digelek-gelekin orang, kira-kira marah tidak? Nah sekarang coba bayangkan, Nabi punya istri, terlepas dari istrinya jelek atau tidak, saudara, terus kita ceritain, apa pantas? Itu kalaupun istri Nabi jelek nggak pantas diceritain, apalagi istri Nabi nggak jelek. Istri Nabi itu mukminat, solehat, orang perempuan-perempuan mukmin yang soleh bertakwa kepada Allah. Dengan hak apa kita ceritakan mereka, saudara? Andai kata pun mereka ada salah, pantas kita mempergunjingkan istri Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaga mulut kita, hati-hati, saudara. Ini ciri Ahlus Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang berikutnya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah. Jadi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum wafat, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Isyhadu annani la ukaffiru ahadan min Ahlul Qiblah." Saksikanlah bahwa aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada Ahlul Qiblah. Makanya tadi saya katakan, Ahlus Sunnah nggak pernah mengkafirkan Mu'tazilah. Walaupun dalam soal beberapa akidah kita berbeda dengan Mu'tazilah, tapi mereka termasuk Ahlul Qiblah. Nggak boleh kita kafirkan, saudara. Ini akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Beda akidah dengan Ahlus Sunnah. Nggak ada Ahlus Sunnah mengkafirkan Mu'tazilah. Zaman sekarang gara-gara maulid orang dikafirin. Ini apa pasalnya, saudara? Ini menunjukkan kedangkalan ilmunya, kedangkalan pengetahuannya,
kedangkalan pemahamannya soal Islam. Dia tidak bisa membedakan mana usul, mana furu'. Seenaknya mengkafir-kafirkan orang. Ziarah kubur dikafirkan, tawasul dikafirkan, tabarruk dikafirkan, saudara. Padahal itu masalah khilafiyah dalam furu'ul akidah antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini Mu'tazilah sudah jelas-jelas berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada ahli sunnah mengkafirkan mereka. Nah, jadi hati-hati, jangan sembarangan kita mengkafirkan mazhab di luar ahlus sunnah, kecuali yang kufur bawah, kecuali yang terang-terangan kafir, menuhankan seseorang atau mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad, wajib untuk kita kafirkan, sudah. Nah, tapi kalau tidak sampai batas itu, nggak boleh sembarangan untuk kita kafirkan. Inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah yang ke-24. Kemudian yang berikutnya, ahlus sunnah percaya dan yakin ada siksa kubur dan ada nikmat kubur, saudara. Jadi kalau ada yang mengatakan siksa kubur tidak ada, nikmat kubur tidak ada, adanya nanti siksa akhirat. Jadi selama belum kiamat, belum ada siksa akhirat, siksa kubur nggak ada, maka mereka bukan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah wajib percaya dengan siksa kubur dan nikmatnya, bahwa inna adzabal qabri haqqun wa na'imal qabri haqqun. Nah, kemudian yang berikutnya, percaya adanya as-sirat, adanya mizan, timbangan, adanya pada mahsyar. Ini ciri ahlus sunnah yang ke-26. Ahlus sunnah yang berbeda soal itu. Jadi al-iman itu adanya di as-sirat wal mizan wal mahsyar, itu anda ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang berikutnya, saudara, ahlus sunnah sepakat bahwa boleh untuk ziarah, tawassul dan tabarruk. Nggak ada perbedaan di antara ahlus sunnah soal itu, saudara. Nah, kalaupun perbedaan, mereka hanya berbeda dalam tafsir, rincian-rincian hukum. Tapi berjumlah tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada mengatakan ziarah kubur haram, musyrik, bid'ah, dolalah, bukan ahlus sunnah. Sudah. Oh, alasan mereka apa? Karena ziarah kubur itu nyembah kuburan. Saya mau tanya, ziarah kubur menyembah kuburan sama atau beda? Sama atau beda? Apa ada ahlus sunnah membolehkan nyembah kuburan? Menurut ahlus sunnah nyembah kuburan halal atau haram? Haram, saudara. Haram kita menyembah kuburan, sudah. Nggak boleh. Ini kita bicara bukan menyembah kuburan, ziarah kubur orang Islam. Itu ajaran Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian daripada ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Berarti ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi, sepakat harus sunnah, sudah. Nah, jadi jangan-jangan diputar balik, kalau nyembah kuburan haram. Nggak ada perbedaan di antara ahlus sunnah. Tapi ziarah kubur masyru'ah, disyariatkan. Begitu juga tawassul dan tabarruk. Ini ciri ahlus sunnah wal jamaah yang ke-27. Saya tidak mau rincikan lagi, sebab tawassul kalau dirinciin bisa 2 jam, tabarruk dirinciin bisa 2 jam. Belum dalil-dalilnya dengan berbagai macam perbedaan. Tapi insya Allah nanti ada saatnya kita bahas satu persatu di sini. Tawassul kita jadikan bab sendiri, tabarruk kita jadikan pelajaran sendiri, insya Allah. Baik, yang berikutnya, ciri ahlus sunnah yang ke-28, membagi 2 bid'ah. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Sudah kita bahas pada beberapa bulan yang lalu selama 2 kali pengajian tentang bid'ah. Yang mengatakan bid'ah satu macam itu ada 3 ulama yang terkena. Yang pertama Imam Syaukani dari Zaidiyah, kedua Imam San'ani dari Zaidiyah, yang ketiga adalah Syekh Ibn Taimiyah rahimahumullah ta'ala. Jadi ya, Ibn Taimiyah berjumlah secara global termasuk ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tidak setiap pendapat Ibn Taimiyah representatif mewakili ahlus sunnah wal jamaah. Ada beberapa pendapat Ibn Taimiyah yang bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nanti akan kita lihat, saudara. Nah, salah satunya dalam soal ini, Ibn Taimiyah mengatakan bid'ah itu cuma satu macam, bid'ah dolalah, tidak ada bid'ah yang kedua. Kita hormati, kita hargai itu pendapat, tapi pendapat tersebut tidak representatif mewakili daripada pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Pendapat ahlus sunnah wal jamaah
yang muktabar dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa bid'ah dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Inilah ciri Ahlus Sunnah yang ke-28. Baik, berikutnya seputar akidah, masih akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pendosa besar. Ini penting ini, sudah. Saya ingin ingatkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pendosa besar. Ahlus Sunnah la yukaffiruna murtakibal kabirah. Sekarang ini kita lihat banyak orang gampang betul mengkafirkan, sudah. Gampang betul mengkafirkan. Pemerintah Indonesia tidak pakai hukum Islam, kafir. Yang kerja dengan pemerintah jadi pegawai negeri berarti ridho hukum Islam dari pakai, kafir. Tentara sama polisi karena bela pemerintah yang tidak menegakkan hukum Islam, kafir. Rakyat yang ikut bikin KTP kepada pemerintah yang enggak menerapkan hukum Islam, kafir. Jadi yang muslim yang mana, sudah? Ini mesti hati-hati, saudara. Betul, tidak menerapkan hukum Islam dosa besar. Tapi tidak boleh sembarangan kita kafirkan, saudara. Orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu dosa besar. Tapi apakah dia kafir? Tergantung. Kalau dia meninggalkan sholat karena menganggap sholat tidak perlu, sholat tidak wajib, tidak ada kewajiban sholat, kafir. Tapi kalau dia mengatakan sholat wajib, cuman anda males, dia fasik, saudara. Dia dolim, dia fasik, dia dolim, dia dosa besar, tapi nggak boleh dikafirkan. Itu sholat yang paling penting, termasuk menerapkan hukum Islam. Tanya kepada mereka, kenapa anda tidak menerapkan hukum Islam? Kalau mereka bilang hukum Islam sudah tidak relevan, hukum Islam sudah tidak bagus, hukum Islam tidak adil, hukum Islam tidak benar, hukum Islam tidak perlu diterapkan, kafir. Tapi kalau mereka punya alasan, iya, saya sebagai muslim saya akui hukum Islam itu bagus, hukum Islam itu yang terbaik, saya beriman. Tapi bagaimana ya? Ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan masyarakatnya heterogen, macam-macam alasan politik dia pakai. Ini sama orang yang sholat dan enggak sholat karena malas. Sudah, dia fasik, dia dolim, tapi nggak boleh sembarangan kita kafirkan. Dia dosa besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang mengkafirkan seorang muslim karena dosa besar, sudah. Ini tolong hati-hati, makanya jangan sembarangan ngafir-ngafirin orang, saudara. Jangan. Orang nggak pakai jilbab, dosa. Tapi apa boleh kita kafirkan? Nggak boleh. Nah kalau kafir, berapa juta yang kafir di Indonesia, sudah. Jangan kafir. Ada perempuan nggak pakai jilbab, saudara. Dia muslimah, dia saudara kita. Cuma dia melakukan dosa. Itulah dakwah kita. Sadarkan dia supaya besok dia mau pakai jilbab. Jangan langsung dikafir. Nggak pakai jilbab, kafir. Ini kalau semua dikafir-kafirin, akhirnya besok muslimnya di Indonesia tinggal 10 orang, saudara. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat hati-hati, tidak mengkafirkan pendosa besar, saudara. Jangan tiru-tiru kaum Khawarij. Khawarij dulu mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah. Karena dianggap apa? Karena dianggap sudah menyimpang dari agama. Kita bukan Khawarij yang seenaknya mengkafir-kafirkan orang Islam hanya karena dosa besar. Nah kalau dosa besar aja nggak boleh dikafirin, terus dosa yang kecil gimana? Apalagi saudara, dosa-dosa yang besar aja nggak boleh kita kafirkan. Kalau fasik, iya, dolim, iya, asim, iya, asi, dosa, adem, dia pendosa, iya. Tapi untuk dikafirkan nggak boleh. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-29. Yang berikutnya ciri Ahlus Sunnah yang ke-30. Ahlus Sunnah percaya yakin ada karamatul auliya. Kita beriman, kita percaya. Nu'min wa nusaddiq diwujudi karamatil auliya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya Ahlus Sunnah tapi nggak percaya dengan karamah auliya, dia bukan Ahlus Sunnah. Jadi sekali lagi, nggak ada Ahlus Sunnah yang nggak percaya karamah auliya. Karena Nabi punya mukjizat,
aulia punya karamah, orang-orang mukmin punya ma'unah, yaitu ada firasah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, surga dan neraka kekal, saudara. Ini Ahlus Sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Inilah salah satu tadi saya katakan dalam soal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak representatif mewakili Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah semua yakin bahwa surga dan neraka kekal. Kenapa? Karena dikekalkan oleh yang Maha Kekal melalui firman-firman dari dalam Al-Quran Al-Karim. Berapa banyak Allah sebutkan orang-orang yang masuk surga ataupun neraka khalidina fiha. Jadi Allah yang mengekalkan surga dan neraka. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Surga dan neraka tidak kekal. Nah, maka itu dalam soal ini jangan terus dikatakan, oh kalau gitu nih Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Tidak. Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan soal ini, sudah. Pendapat Ibnu Taimiyah itu qaulun ra'yul syad. Itu pendapat yang menyimpang dalam persoalan ini. Tapi bil jumlah beliau tetap ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya, menolak tasbih dan tajsih. Ahlus Sunnah sepakat tidak boleh ada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, seperti anggota badannya makhluk. Atau tajsih, menjasmanikan Allah. Allah duduk di kursi. Nah, jadi kalau Allah duduk di kursi, berarti Allah lebih kecil dari kursi, karena Allah muat di kursi. Padahal kursi itu diciptakan oleh Allah. Kan lucu, penciptanya lebih kecil dari yang diciptakan, saudara. Nah, ini dalam akidah Ahlus Sunnah nggak boleh ada. Ditolak itu. Tasbih dan tajsih. Ini ciri Ahlus Sunnah yang ke-32. Berikutnya ciri Ahlus Sunnah, haji dan ziarah paket syar'i. Kenapa ini saya garis bawahi? Di Indonesia sekarang ini ada yang teriak, saudara-saudara, kalau Anda bikin haji, bikin umrah, nggak perlu ziarah. Habis haji umrah langsung aja pulang. Nggak ada tuh sunnah tuh ziarah ke sana. Saudara, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dianjurkan, seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan, siapa melakukan haji dari negeri-negeri lain, jangan lupa untuk ziarah baik ke masjid Nabi maupun ke kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ziarah masjid, sepakat ulama, la tasuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jadi jangan kita kencangkan perbekalan kita, saudara, kecuali ketiga masjid. Salah satunya adalah Masjid Nabawi. Kalau ziarah kuburnya jelas. Kalau ziarah kubur orang Islam biasa saja dianjurkan oleh Nabi, apalagi ziarah kubur Nabi, apalagi ziarah kubur Nabi. Nah, jadi mimbabil aula, ziarah kubur Nabi harus lebih diperhatikan daripada ziarah kubur orang-orang Islam yang lainnya, saudara. Jadi itu kaget. Jadi kalau ada teriak-teriak begitu, saudara, dia bukan Ahlus Sunnah. Itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-33. Yang ke-34, Ahlus Sunnah sepakat doa, membayarkan utang, sedekah, puasa, haji buat mayit, manfaat dan sampai. Tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah, sudah. Jadi kalau ada yang bilang bayar utang buat mayit nggak sampai, sedekah nggak sampai, puasa nggak sampai, haji nggak sampai, bukan Ahlus Sunnah. Nah, kalau di luar ini, apakah bacaan Yasin sampai untuk mayit? Ulama berbeda pendapat. Yang berbeda saya nggak masukkan, karena perbedaannya cukup besar. Tapi dalam mazhab Syafi'i, saudara, yang muktabar bahwa membaca bacaan Al-Quran untuk mayit manfaat dan sampai. Alhamdulillah. Baik, sekarang seputar Ahlul Bait. Kita perhatikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Nabi memiliki dzurriyyah, memiliki keturunan. Jadi kalau ada orang ngaku Ahlus Sunnah mengatakan Nabi nggak punya keturunan karena anak Nabi perempuan, yang laki meninggal dari kecil, jadi keturunan Nabi tidak ada, dia bukan Ahlus Sunnah. Anda perlu tahu bahwa pada saat putra Nabi yang laki-laki meninggal dunia, orang-orang kafir di Mekah bersorak-sorai, saudara, gembira. Mereka mencela Nabi. Apa mereka bilang? Muhammad abtar, Muhammad terputus keturunannya. Orang kalau nggak punya anak laki, turunan terputus, orang Arab bilang abtar. Itu bahasa untuk menghina, saudara.
Muhammad abtar, Muhammad abtar. Nabi sedih. Kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu dari Allah, menghibur kesedihan Nabi. Apa bunyi firman yang Allah nyatakan kepada Nabi? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau al-kautsar. Kalau kita kaitkan dengan sababun nuzul, yang dimaksud al-kautsar di sini adalah keturunan yang banyak. Tapi kalau kita kaitkan dengan makna lughah, bukan hanya keturunan yang banyak, tapi semua nikmat yang banyak, saudara. Tapi kalau kita lihat sababun nuzul, saudara, ini berkaitan dengan celaan terhadap Nabi. Makanya di akhir surat dikatakan inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, yang mencelakmu, mereka yang abtar, mereka yang terputus keturunannya, bukan kau ya Muhammad. Berarti ini jaminan keturunan Nabi terputus tidak? Nah, kalau keturunan Nabi tidak terputus, padahal Nabi tidak punya anak lagi kecuali meninggal masih kecil, maka turunan Nabi berasal daripada putrinya. Dan itu Nabi sampaikan. Nabi yang mengatakan, saudara, bahwa setiap nasab seseorang, saudara, itu ikut bapaknya, kecuali waladai Fatimah, kecuali putra daripada Fatimah, fa'ana abuhum, maka aku adalah ayah mereka. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena sudah ada jaminan daripada surat Al-Kautsar. Jadi itu akidah Ahlussunnah, saudara. Enggak ada Ahlussunnah mengatakan Nabi enggak punya keturunan. Nabi punya keturunan, yaitu daripada anak-anak Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada mengatakan Nabi tidak punya keturunan, saudara, mereka bukan Ahlus Sunnah. Kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah sepakat bahwa dzurriyyah Nabi berasal dari Sayyidatuna Fatimah. Barusan sudah kita sebutkan, saudara, itu yang ke-36. Dari mana turunan Nabi? Dari Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Ahlus Sunnah juga sepakat, saudara, bahwa dzurriyyah Nabi termasuk Ahlul Bait. Jadi kalau ditanya Ahlus Sunnah siapa itu Ahlul Bait, mereka berbeda-beda pendapat tentang Ali Muhammad. Ada mengatakan Ali Muhammad itu semua Bani Hashim, ada mengatakan termasuk Bani Muttalib, ada mengatakan dengan berbagai macam pendapat. Tapi menariknya semua sepakat bahwa turunan Nabi termasuk Ahlul Bait. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Itu ciri yang ke-37. Ciri yang ke-38, mengakui dua hadis takwalid. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi mengatakan bahwa aku meninggalkan dua peninggalan yang berat kepada kamu sekalian, kitabullah was sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Dalam riwayat Muslim, Nabi menyebutkan, aku tinggalkan dua peninggalan untuk kamu sekalian, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Quran dan keturunanku ahlul baitku. Nah, ini kalau Ahlus Sunnah dua-dua diambil, saudara. Artinya apa? Nggak ada satu hadis diambil, satu lagi dibuang, saudara. Nah, sekarang ini muncul kelompok yang ngambil cuma Bukhari saja, kitabullah wa sunnati, kitabullah wa itratinya dibuang di tong sampah, saudara. Ada juga kelompok yang sebaliknya, kitabullah wa itrati diambil, yang sunnati dibuang juga, saudara. Ahlus Sunnah tidak begitu. Ahlus Sunnah menyatakan dua-dua hadis sahih dan wajib diamalkan. Artinya bahwa Nabi meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penjelas isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya Nabi meninggalkan dzurriyyahnya, Ahlul Baitnya, untuk memelihara, menjaga, membela, menegakkan, memperjuangkan daripada penegakan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya keturunan Nabi dari zaman ke zaman sampai hari ini tidak akan pernah luput, tidak akan pernah kosong dari orang-orang yang selalu berjuang untuk membela Al-Quran dan As-Sunnah, saudara. Zaman mana yang kosong? Tidak ada. Setiap zaman pasti ada keturunan Nabi yang bela Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Inilah amanat Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua peninggalan yang maha berat, Al-Quran, As-Sunnah, dan aku punya keluarga. Ada apa dengan keluarganya? Anak keluarganya akan jaga itu sampai hari kiamat, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang ke-38. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri Ahlus Sunnah yang ke-39, mengakui keutamaan Ahlul Bait. Keluarga Nabi itu punya keutamaan, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombong-sombongkan. Tapi umat Islam pun jangan coba-coba menolak keutamaan Ahlul Bait, saudara. Karena menolak keutamaan Ahlul Bait berarti menolak isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah.
keutamaan keluarga Nabi ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Kita tidak perlu, tidak butuh dalam hadis-hadis palsu, hadis-hadis sahih lebih dari cukup yang menunjukkan daripada keutamaan Ahlul Bait. Ahlus Sunnah semua mengakui Ahlul Bait punya keutamaan, keluarga Nabi punya keutamaan, punya fadail. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang menolak itu. Kalau ada orang yang Ahlus Sunnah mengatakan Ahlul Bait sama aja dengan yang lain, gak punya keutamaan, nggak ada fadailnya, biasa-biasa aja, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Apalagi kalau dia ngajarin benci sama keluarga Nabi, ini musuhnya Ahlus Sunnah. Sudah baik. Yang berikutnya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-40, saudara, mengakui ibu dan ayah Nabi tidak kafir. Tapi ada segelintir ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir. Kita hargai itu pendapat, kita hormati itu pendapat, tapi pendapat tersebut tidak mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mengatakan ibu bapak Nabi kafir itu Ibn Taimiyah dan mengikutnya. Kita hormati mereka sebagai saudara-saudara muslim kita, tapi pendapat Ibn Taimiyah dalam perkara ini atau siapapun yang mengatakan dalam perkara ini tidak representatif mewakili daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini seputar Ahlul Bait, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-40. Baik, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar sahabat yang ke-41. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa kaum Muhajirin dan kaum Ansor adalah sahabat Nabi. Semua Muhajirin dan Ansor yang ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal dunia dalam keadaan mukmin, mereka semua adalah sahabat Nabi. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah, saudara. Yang kedua, mereka yang ketemu Nabi atau lihat Nabi dan berakhlak bagus, semua ulama Ahlus Sunnah sepakat mereka adalah sahabat Nabi. Yang mereka berbeda, bagaimana yang ketemu Nabi, lihat Nabi, masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, tapi sejarah hidupnya tidak bagus, akhlaknya tidak baik. Ini yang ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat, saudara. Yang berbeda saya nggak masukkan. Saya masukkan hanya yang sepakat, atau yang mayoritas sepakati, saudara, sebagai ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke-43, mengakui keutamaan sahabat. Jadi nggak ada Ahlus Sunnah yang menolak keutamaan sahabat. Sahabat itu punya fadail, tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh kita celak mereka, tidak boleh kita mempergunjingkan mereka. Mereka sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang wajib untuk kita cintai, saudara. Baik sahabat yang derajatnya tinggi sampai sahabat yang derajatnya rendah sekalipun tidak boleh untuk kita pergunjingkan dan kita hina, apalagi dicaci maki, saudara. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada suka mencaci maki sahabat, berarti Ahlus Sunnah bukan? Bukan. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ke-44, Ahlus Sunnah sepakat, walaupun mereka semua mengakui keutamaan sahabat, tapi mereka sepakat sahabat tidak maksum, saudara. Ya, sahabat memang punya salah, sebagaimana salahnya manusia yang lain. Tapi mereka lebih dekat dapat pengampunan dari Allah daripada kita yang hidup di zaman sekarang ini, saudara. Karena jasa mereka yang begitu besar memperjuangkan Islam di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, yang ke-45, memaklumi pertikaian sahabat. Ini ciri Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan tutup mata dari pertikaian sahabat. Oh, Sayyidina Ali perang dengan Siti Aisyah, dengan Zubair, dengan Talha, dengan Muawiyah, bukan tutup mata. Di buku-buku Ahlus Sunnah diceritakan bagaimana dahsyatnya peperangan tersebut. Tidak ada Ahlus Sunnah yang menyembunyikan itu, saudara. Dusta kalau ada mengatakan Ahlus Sunnah menyembunyikan fakta sejarah. Enggak ada. Anda boleh buka kitab Tarikh Ibn Katsir, Tarikh Ibn Katsir, saudara, semua lengkap itu cerita bagaimana pertikaian yang terjadi. Jadi Ahlus Sunnah tidak pernah menutupi, tapi Ahlus Sunnah memaklumi pertikaian tersebut sebagai bagian daripada ijtihad mereka. Enggak boleh gara-gara pertikaian tersebut dijadikan alasan untuk mencaci maki mereka, membenci mereka, apalagi memusuhi mereka, saudara. Nah, kemudian ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-46,
Sebagai lanjutan dari barusan, tidak boleh menghina sahabat. Ini ciri Ahlus Sunnah. Kalau udah menghina sahabat, dia bukan Ahlus Sunnah, sudah. Baik. Nah, yang berikutnya seputar konflik sahabat. Kita bicara khusus konflik. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Ali radhiyallahu taala anhu benar dan yang lawannya salah, sudah. Nggak ada Ahlus Sunnah mengatakan Sayyidina Ali salah. Waktu Sayyidina Ali dilawan oleh Siti Aisyah, Zubair, Thalha, Muawiyah, Ahlus Sunnah semua mengatakan Sayyidina Ali fil haq. Sayyidina Ali di jalan yang benar dan dia adalah khalifah yang sah, tanpa menghina mereka-mereka yang berontak, sudah. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah sepakat bahwa Sayyidina Hasan ketika berhadapan dengan Muawiyah, jadi Muawiyah juga merongrong Sayyidina Hasan dengan pemberontakannya, sepakat Ahlus Sunnah bahwa Sayyidina Hasan benar, Muawiyah yang salah, sudah. Nggak ada Ahlus Sunnah mengatakan Sayyidina Hasan salah. Bahkan Ahlus Sunnah memuji yang akhirnya Sayyidina Hasan mengalah, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, kemudian yang berikutnya, Ahlus Sunnah sepakat Sayyidina Husain benar dan Yazid salah, sudah. Jadi kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah mengatakan Sayyidina Ali salah, Sayyidina Hasan salah, Sayyidina Husain salah, yang benar lawan-lawannya, mereka bukan Ahlus Sunnah. Hati-hati saudara, Ahlus Sunnah nggak ada perbedaan soal ini. Kemudian baik, itulah perbedaan ke-47, 48 dan 49. Perbedaan yang ke-50, Ibnu Zubair. Jadi Ibnu Zubair waktu mengambil alih kekuasaan khilafah di Mekah dan menjadi khalifah, sepakat Ahlus Sunnah mengatakan Abdullah Ibnu Zubair benar, Marwan yang salah, saudara. Nggak ada ulama mengatakan Marwan benar, Zubair yang salah. Jadi Ibnu Zubair berada di pihak yang benar. Ini seputar konteks sahabat dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang berikutnya, Sayyidina Ali lambat memberikan baiat kepada Abu Bakar Siddiq hanya merupakan soal ijtihad. Jadi Ahlus Sunnah mengakui ya, Sayyidina Ali terlambat memberikan baiat 6 bulan. Tetapi ini hanya menyangkut soal ijtihad. Tidak ada permusuhan antara Ali dan Abu Bakar Siddiq. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya ke-51. Kemudian yang berikutnya, perselisihan yang terjadi antara Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang tanah Fadak, tentang warisan Nabi, itu hanya merupakan ikhtilafun fiqhi. Jadi jangan ada yang lebih-lebihkan, oh Siti Fatimah sama Sayyidina Abu Bakar bermusuhan, saling benci. Enggak betul, saling caci maki, enggak betul. Ikhtilaf fikih. Siti Fatimah merasa itu merupakan warisan dari Nabi yang harus didapat. Sayyidina Abu Bakar berpegang Nabi pernah berpesan bahwa para Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Nah, akhirnya terjadi perbedaan pendapat, sudah. Nah, ya ahlan wa sahlan, Habibana, tafadhal, dikasih jalan. Ahlan wa sahlan, ya marhaba, barakallahu fiik. Masya Allah, tafadhal. Ahlan wa sahlan, ya marhaba, barakallahu fiik. Afwan ya Habib. Nah, jadi selamat datang kepada guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Sahil, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, wa makanallahu betul hayatih wa nafa'ana bi ulumih fi din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, jadi yang berikutnya saudara, bahwa perbedaan antara Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Siti Fatimah dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merupakan umurun ijtihadiyah. Mereka tetap saling cinta, mereka saling hormat, mereka tidak saling benci, saling mencaci maki satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Sudah berapa? Judulnya 101. Sisanya bulan depan. Iya, 101 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kira-kira dengan 52 ini paham tidak? Sudah kelihatan yang namanya Ahlus Sunnah? Baik. Nah, silakan. Jadi ini yang perlu kita ketahui,
berarti masih sisa separuh lagi. Baik, ya kawan. Nah, sekarang kita di sini ada tamu, Al Habib Hashim Al Hamid. Nah, kita minta kepada beliau kulaiman. Nah, untuk kita semua soal ahlu sunnah wal jamaah, biar kita jadi natamassa bi aqidati ahlu sunnah wal jamaah, dan kita ada mentakfir bainal muslimin insya Allah. Baik, siapa di sini? Sekali di sini ada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, guru kita, supaya beliau bersedia menjadi penterjemahnya. Tafadhal, gomnya Habib Hashim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، فهنيئا لكم هذه المجالس المباركة العلمية التي مدحها سيدنا علي بن أبي طالب عندما قال Setelah mengucapkan Alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memuji, Alhamdulillah kita berada di majlis yang telah dipuji oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاءه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. Ini merupakan sebuah majelis yang sangat luar biasa, karena memang dengan ilmu kita akan mendapatkan kemuliaan, dan begitu banyak orang-orang yang menjadi musuh ketika mereka bodoh karena tidak mengerti ilmunya. Bahkan saat orang-orang mati, di waktu orang mati, orang yang berilmu tetap hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. حبيبنا وشيخنا الحبيب رزق بن شهاب يؤصل لكم حقائق العلم التي مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. Al-Habib Rizik alhamdulillah telah memberikan penjelasan kepada kita dakwah yang diajak oleh Nabi selama 13 tahun di kota Makkah, yaitu dakwah berkaitan dengan tauhid. لتتعلموا أسرارها ثم تتحققوا بها وتتعلقوا بها. Supaya kita mengetahui hakikatnya dan juga bisa kita mewujudkannya, sehingga kita bisa tahu rahasia-rahasia daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu berkaitan dengan akidah ini. ثم معرفتكم لأعظم إنسان وأكمل إنسان وأشرف إنسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga kalian mengetahui dan mengenal manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yaitu tentunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. Yang telah mengatakan bahwa kalian ini tidak akan mendapatkan iman yang sempurna sehingga kalian mencintai aku, yaitu Rasulullah, melebihi diri kalian, bapak kalian, dan seluruh manusia. ثم تدرج لنا شيخنا في معرفة الصحابة وعظمة الصحابة والأدب والعلم الذي كان بين الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau juga, Habib Rizik, menjelaskan kepada kita bagaimana para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى ارتبطوا بالعلم وارتبطوا مع العلم بالأدب. Sehingga kita akan mendapatkan keterikatan antara ilmu dengan adab. فعندما دخل سيدنا علي بن أبي طالب في مجلس مكتظ بالصحابة وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم وسع له سيدنا أبو بكر الصديق في المجلس. Sehingga ketika suatu hari Sayyidina Ali masuk ke satu majelis yang di situ ada para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan tempat untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. Sungguh tidak ada mengetahui keistimewaan seseorang kecuali orang yang memiliki pengetahuan tentang keistimewaan seseorang. وسيدنا عمر عندما تأتيه مسألة فيها معضلة وفيها مشكلة يقول ما لها إلا أبا الحسن علي بن أبي طالب. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan permasalahan,
dia tidak mengatakan kecuali tidak ada tempat kembali kecuali Sayyidina Hasan Abul Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. ثم سمعتم عن الأئمة الأربعة الكبار الفخام العدول الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. Begitu juga para imam yang kita hargai yang sangat besar yaitu para imam 4, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad bin Hanbal. كانت لهم آداب مع العلم وإخلاص مع العلم ومثابرة مع العلم. Begitulah mereka, yaitu tentunya dengan penuh keikhlasan dengan keilmuan dan juga adab dengan keilmuan selalu diiringi dengan adab. الإمام مالك عندما ذهب إلى أول مجلس للعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند ربيعة الرأي. Al-Imam Malik ketika pertama kali pergi ke Masjid Nabawi, yaitu ke Masjid Nabi bersama ربيعة الرأي. Nah, قالت له والدته بعد أن عممته وألبستها القميص: يا بني ستذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربيعة الرأي فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. dia mengatakan, wahai anakku, setelah waktu memakai pakaian baju, engkau sebentar lagi akan pergi kepada Rabi'ah bin Rai yang ambil dari mereka itu adabnya. ولذلك رأينا الإمام مالك لا يلبس النعال في المدينة المنورة ولا يركب الدابة في المدينة المنورة لأنه تعلم نور العلم وسر العلم قبل أن يتعلم العلم. Oleh karena itu Imam Malik ketika di Madinah dia tidak mengendarai unta, bahkan dia tidak memakai alas kaki karena dia mengetahui rahasia dan juga adab daripada ilmu itu. والإمام أحمد بن حنبل الإمام العظيم الذي يحفظ مليون حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يسير خلف البغلة التي تحمل الإمام الشافعي في الأسواق. Bahkan Imam Ahmad yang dikatakan hafal sejuta hadis, dia kalau berjalan selalu di belakang untanya yang membawa Imam Syafi'i. وكان يقول للملأ: من أراد فقه الحديث فعليه بذيل هذه البغلة، أي بالإمام الشافعي الذي راكب على هذه البغلة. Siapa yang mau memiliki ilmu dan mengambil ilmu hendaklah dia berjalan di belakang unta ini yaitu Imam Syafi'i. ثم سمعتم هذا العلم الذي أصل لكم هذا الإمام وهو علم يدرس في الجامعات، فهنيئا لكم أنه جئتم إلى بيته فعلمكم حقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapati ini ada dipelajari di universitas-universitas dan juga sudah kita dapati di sini alhamdulillah tentang hakikat la ilaha illallah. لكي تتعلموا معنى من كثر علمه قل إنكاره. Supaya kita mengetahui siapa yang banyak ilmunya, dia akan sedikit mengingkari, tidak mudah mengingkari. وإذا كانت هذه الحكمة من كثر علمه قل إنكاره فمفهومها أن من قل علمه زاد إنكاره. Dari pemahaman ini baru kita ketahui bahwa yang sedikit ilmunya dia akan mudah mengingkari pendapat-pendapat yang lain. ثم نجد هذا العلوم الذي أصلناها لكم وأصلهم لكم هذا الشيخ المبارك لتؤسسوا أولادكم على حقائق هذه المحبة لهذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. Tentunya yang disampaikan oleh guru kita bersama untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita biar anak-anak kita mempunyai pendirian akidah yang mantap untuk anak-anak kita semua. في حقائق التعامل مع الناس الجهلة ممن حواليكم ممن لم يدركوا معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. Supaya bisa bertaamul, bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita yang kadang-kadang mereka tidak mengerti. Supaya kita bisa dan anak-anak kita bisa bertaamul, artinya bersosial dengan orang di sekitar kita yang banyak tidak mengerti saat ini. هناك مواصفات أخيرة نذكرها في نهاية هذه الجلسة تحتاج أن يفصلها لكم شيخكم في دروس قادمة. مواصفات الداعية الذي يتعامل مع الناس التي طلبها سيدنا موسى من رب العزة عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. Tentunya kalau kita ambil kesimpulannya ini supaya kita sebagai dai bisa bersikap dengan orang yang kita dakwahi. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika diberitakan oleh Allah kepada Fir'aun yang begitu luar biasa Fir'aun, tapi dia bilang idza ila fir'auna innahu tagha. الفرعنة تتجدد في كل زمان وفي كل مكان، والطغيان يتجدد في كل زمان وفي كل مكان. Begitulah kemaksiatan semakin hari dan semakin terus akan ada dan akan bertambah. ولذلك ألهم الله سيدنا موسى عندما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Itulah akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilapangkan dadanya dengan membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan seterusnya doa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. هذه مواصفات الداعي الحقيقي الذي يتعامل مع مستجدات الدعوة في كل زمان ومكان. Inilah sifat sebagai seorang dai yang harus ada
di perkembangan zaman yang ada setiap zaman ini perkembangan. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بهذه المجالس ويبارك لنا ولكم إن شاء الله بأسرارها وأنوارها ويعطينا من بركاتها وأنوارها. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وحققنا بالتقوى والاستقامة وافتح على شيخنا إن شاء الله وبارك في عمره المدين وفي ذريته وفي أهله وفي طلابه يا أكرم الأكرمين. حضرنا هذا المجلس تكريما لك وتكريما لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب. نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب له. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih kepada Habib Hashim Al-Hamid yang datang dari Hadramaut, dari Yaman, luar biasa yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan Allah Subhanahu wa taala yaitu memakbulkan daripada hajatnya datang di Indonesia ini. Dan terima kasih kepada Ustaz As-Sayyid yaitu Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf ya Ghairul Tarjih, sudah menerjemahkan dengan begitu bagus, begitu lancar dan isinya juga tiada kurang. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salli wa sallim ala madad wa salli wa sallim daiman ala madad والآل والأصحاب بمن قد وحدا
kita semua, dan semoga Allah memberkahi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana